Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam, walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu semuanya, jamaah rutin kajian Ahad pagi RMG rahimakumullah. Semoga kita semuanya, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti melewati channel yang sudah disiapkan, senantiasa mendapatkan rahmat, bimbingan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan jamaah semuanya, marilah kita pertama sebelum kita mengkaji bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala sesuatunya dalam kondisi apapun. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar, yang jangan dingin ya, segar gitu. Kalau dingin ya nggak apa-apa sih dingin. Cuma kadang beda kata satu makna tetapi berasa berbeda. Karena Wonosobo, kalau bapak ibu kemudian mengeluhkan kok Wonosobo sakniki kok adem banget gitu. Itu disyukuri karena alhamdulillah banyak orang berbondong-bondong ingin menikmati segarnya udara Wonosobo. Dan kita alhamdulillah tidak perlu sewa bus, tidak perlu sewa travel, tidak perlu bayar mahal setiap hari. Buka jendela, buka pintu, pemandangannya langsung Sindoro Sumbing. Udara yang segar, cerah, kehidupan yang damai, banyak kajiannya, alhamdulillah. Nikmat buatan ibu. Kalau nikmat sudah terbiasa mengucap hamdalah, atau justru banyak keluh kesahnya? Masya Allah. Walaupun udara segar, tapi kan banyak yang harus dipikirkan, Ustaz. Ya, itu semua kita insya Allah. Tapi mudah-mudahan tidak melupakan syukur kita kepada Allah. Dan dengan syukur kita yang kita istiqomahkan, mudah-mudahan menjadi jalan sebab Allah terus menambah dan mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan baik di dunia, lebih-lebih kelak syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mendapatkan hal yang sama tetapi responnya bisa berbeda. Sama-sama merasakan hal yang sama tetapi hal yang berbeda adalah biasanya respon yang dikeluarkan. Contohnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap individu manusia, muslim atau tidak, rajin ibadah ataupun tidak,
semua tidak akan luput dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi kepastian, tidak bisa dihindari, karena itu menjadi sunnatullah. Maka jangan pernah kemudian kita berpikir, kok yang iman sama tidak podo rekosone, kok podo dene melase, ya. Sama-sama diuji Allah, sama-sama diberikan satu perkara untuk maksud tertentu yang Allah berikan itu. Tetapi dari pemberian itu kadang-kadang responnya berbeda-beda. Kalau ada individu manusia, ada muslim, muslimah mendapatkan cobaan dari Allah, ujian dari Allah, ada yang kemudian mengucapkan aduhai apes temen dene, ada yang mengatakan ya Allah kok harus sayang, kenapa? Tapi ada yang mengatakan alhamdulillah, tapi isih bisa yang lain. Di dalam musibah yang dirasakan masih ada secerca hal yang menjadikan dia tetap mengucap syukur. Ketika jatuh, alhamdulillah kok yang melencet. Coba nek misalkan situ sikile, misal umpamanya. Karena kita harus menyadari ibu-ibu semuanya dan jamaah bahwa setiap individu pasti akan mendapatkan ujian. Karena itu menjadi sunnatullah. Karena tujuan Allah memberikan itu adalah untuk bagaimana orang itu lolos atau tidak, akan naik derajatnya atau tidak. Karena tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ada beberapa nasihat ulama justru mengatakan sungguh beruntung mereka yang sedang diuji oleh Allah. Jadi diuji niku wonten sing ekspresine melas temen, mesakake temen, ya Allah, bahkan yang merasakan juga itu. Tetapi justru Al-Quran itu menyebutkan orang yang sedang mendapat ujian itu termasuk orang-orang yang beruntung. Aneh loh, aneh nggak dapat ujian kok malah beruntung. Rasa aneh saat kita kemudian belum memiliki ilmunya. Mau apes kok alhamdulillah. Tetapi ketika setiap muslim memahami makna tersebut, justru itu menjadi kabar baik. Karena ujian yang datang itu artinya Allah sedang memperhatikan kehidupan kita. Ingat, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW di hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan, inna 'idhamal jaza'u ma'a 'idhamal bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu tergantung ujiannya. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Maka kenapa para nabi dan para rasul itu mendapat pahala yang besar, bahkan dijanjikan surganya oleh Allah? Karena ujian-ujian yang dihadapi nabi dan rasul itu juga luar biasa, besar sekali. Kita harus melihat sisi-sisi yang bisa kita ambil ibrah. Orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, mereka itu di dalam kehidupannya mendapati ujian yang tidak mudah. Dan saat ujian datang itu tanda Allah sedang memberikan perhatian kepada kita. Kemudian hadis tadi menjelaskan lanjutannya, wa innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, mencintai satu kelompok, mencintai satu keluarga, mencintai satu individu, ketika Allah mencintai ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Jadi ujian itu tanda cinta dari Allah. Sudut pandang yang berbeda itu menjadi penting. Ada orang saat
melihat orang lain mendapat ujian, sudut pandangnya guys teman. Ada orang yang sudut pandangnya mengatakan, ya Allah, mesake teman. Tapi kalimat mesake teman itu bisa bermakna beda-beda. Betul-betul karena kasihan, betul-betul karena kepedulian, karena simpati yang mendalam. Tapi kalimat itu juga bisa bermakna ejekan. Melas teman itu bisa bernada ejekan. Jadi terhadap satu perkara itu bisa beragam sudut pandang. Sedangkan agama kita itu mengambil sudut pandang terhadap ujian itu adalah wujud cintanya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ketika ahabba qaumun, mencintai suatu kaum, suatu kelompok, suatu keluarga, suatu individu, ibtalahu, dia akan mengujinya. Maka di sini perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya, faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho terhadap ujian Allah, siapa yang tetap ridho mendapatkan pemberian Allah bernama cobaan, ridho, tidak murka, tidak bertutur kata yang kasar, mengumpat, maka keriduan hamba tersebut akan menghadirkan ridhone Allah. Kan kulon jenengan biasane kadang-kadang itu kalau sedang memberikan nasihat itu kan sing penting ngono wong urip entuk ridhone Gusti Allah. Oke, kaya ngopo nek ora ana ridhone Gusti Allah arep ngopo? Berarti kacamata kita, kacamata orang muslim, memang tujuan yang dikejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saat ujian itu datang, kadang-kadang nasihat itu kadang-kadang lupa. Kalau kita mau mencari ridho Allah, bukan hanya sekedar mencari penghasilan, mencari nafkah, tetapi saat kita mensikapi cobaan dan ujian yang datang. Kalau kita ridho terhadap rasa sakit yang datang, kita ridho terhadap masa sulit yang datang menghampiri kita dan keluarga kita, saat ada masa sulit apapun bentuknya, maka berusaha ikhlas menerima pemberian Allah bernama ridho itu, maka dari sikap kita Allah akan menurunkan ridhonya. Faman radiya falahur ridho. Kebalikannya, ada orang ketika diberi susah, diberikan cobaan, diberikan ujian, marah-marah, yang kena membuat ekspresinya justru malahan mengeluarkan pernyataan yang tidak baik. Bahkan kemudian dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bahkan parahnya sampai ada yang menyalahkan Allah. Entah apa boten? Ada. Allah itu orang adil, tak pikir-pikir. Gusti Allah perintah sholat, tak lakoni sholat. Gusti Allah perintah poso, tak lakoni poso. Gusti Allah perintah infak, tak lakoni infak. Gusti Allah perintah tumindak sing becik, tak lakoni tumindak becik. Ning kok yo dene tetep dinai coba kae, sholat yo ora, poso yo ora, infak yo, tumindak becik yo, kok yo malah lancar-lancar bae. Hasan tak pikir-pikir kayane Gusti Allah ora pati yo adil. Jadi ada orang yang mengambil sudut pandang saat diuji, saat dicoba. Yang lain itu berusaha menerima, yang lain berusaha untuk ridho terhadap ketetapan Allah. Tapi di sisi yang lain justru grundel. Grundel itu bahasa Indonesia apa? Berkeluh kesah, mengeluh, lah piye yo, lah piye, dan lain sebagainya. Keprige gering, kayak ngene teman,
Apa nyong tak tiru kaifa ya, ora usah sholat paham, ora usah poso, wong nyatane kae ora yo jebul-jebule malah lancar. Itu kadang-kadang setan akan membisikkan hal-hal yang seperti itu. Tapi ingat, saat kita mengeluh bahkan marah, lanjutan hadisnya mengatakan waman sukhita falahu sukat. Siapa yang tidak suka terhadap ujian Allah, siapa yang tidak senang terhadap ujian yang Allah berikan, bahkan siapa yang marah tidak ridho terhadap ini, falahu sukat, maka Allah pun akan marah kepadanya, Allah pun akan tidak ridho kepadanya. Itulah rumusnya dan itu aturannya, suka atau tidak suka. Maka di sini pentingnya kita mengaji agar kita mengerti bagaimana cara kita berpikir atau sudut pandang melihat ujian yang Allah berikan. Karena kalau kita melihat orang lain mendapatkan cobaan, suatu hari kita pun akan mendapat cobaan. Saat kita mendapat cobaan, kita pun harus berpikir bahwa cobaan itu tidak pernah selamanya. Pasti akan ada waktu itu ujian datang dan ada waktu ujian itu pergi. Karena memang hidup itu seperti roda yang berputar. Jadi kondisi seseorang itu tidak akan ajak, semuanya tidak akan ajak. Hanya tergantung kita melihatnya saja. Padahal semuanya akan mengalami hal yang sama, hanya wujudnya dan bentuknya yang berbeda-beda. Maka kita diajarkan dalam satu hadis disebutkan, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan dan pertolongan Allah, terutama saat ujian itu datang, kita diajarkan berdoa Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Pernah dengar? Hafal? Biasanya dibaca kapan itu? Setelah sholat, di antara rangkaian zikir setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang mencegah. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu diberikan kepada kita, mbok arep dialang-alangi tanggane, kancane, sinten mawon ngalang-alangi, nek Gusti Allah pun nakdirke diberikan, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal soleh. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi ibu dan bapak, doa itu menjadi senjatanya orang yang beragama. Ad-doa silahul muslim. Doa itu senjatanya orang-orang yang beragama. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Doa itu wujud kita yakin kepada Allah. Doa itu wujud pertolongan kita kepada Allah. Dan doa itu wujud kita mengaku sebagai seorang hamba. Wong nek pun ninggal donga berarti kategori tiyang ingkang sombong. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah rahimahumullah, maka jika kita menemui suatu hal yang di dalamnya ada kebaikan atau keburukan di dalamnya, kan kita namanya menjalani kehidupan kadang menjumpai ada perkara yang di dalam perkara itu ya ono apike ning nggih wonten eleke. Dalam perkara itu ya ono apike wonten eleke, ada kebaikan di dalamnya, tapi di dalamnya juga ada keburukan. Pernah nggak kemudian kita memilih satu opsi pilihan, tapi dalam opsi itu ada manfaat beserta mudorotnya sekaligus juga ada, ya kan?
Maka kalau kita sedang mendapat ujian, mendapatkan musibah, kita berikhtiar untuk mencari solusi, lalu di antaranya kita menemukan kok ada manfaatnya, kok ada mudaratnya ya, maka gunakan kaidah fikihnya, yaitu dahulukan untuk menghindari sesuatu yang rusak atau hindari dulu sesuatu yang mudarat daripada mengambil manfaat. Kaidahnya seperti itu. Kalau ada satu perkara, ada manfaat, ada kekurangannya, maka yang jadi opsi pertama adalah tinggalkan yang mendatangkan mudarat dulu sebelum kita mengambil perkara yang bermanfaat. Itu kaidahnya. Oke. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya terkait dengan itu, sikap kita itu nanti akan menjadi penentu apakah kita layak, pantas untuk masuk surga atau tidak. Ujian itu kan akan menjadi alat penyaringan. Kados lari-lari yang sedang sekolah dari tingkat SD sampai yang paling atas, fungsi dari ujian kan untuk menyaring. Ini badan. Saking ujian itu Pak Guru, Bu Guru, Pak Dosen, Bu Dosen, pengajar, Ustadz-ustadzah akan jadi tahu kualitas santrinya, kualitas muridnya itu tuh jadi tahu lewat apa, lewat ujian. Nah, harapan yang diuji pasti pinginnya lulus, tidak hanya sekedar lulus, tapi lulus dengan predikat yang terbaik. Nah, dalam perkara ini kita pasti mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyebutkan ada 4 orang yang 4 orang ini dirindukan surga. 4 orang ini dikangeni kalih swarga. Dikangeni niku seneng napa mboten, Bu? Seneng banget. Dikangeni niku kan kondone sing kangen niku tresno. Nggih, keluarga kita, anak-anak kita, sedulur, teman, kok kangen kalih kula panjenengan, tandanya mereka memiliki rasa senang dengan kita. Lah ini yang merindukan bukan sembarang makhluk Gusti Allah, yang merindukan adalah surga. Jenengan tidak urut dirindukan surga. Masya Allah, semoga kita masuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Nah, Nabi menyampaikan dalam sabdanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Sinten mawon, apakah kita termasuk? Nah, yang pertama, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, golongan yang dirindukan surga pertama adalah golongan talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Roman maos Quran buatan Ibu? Insya Allah. Bismillah, kita niatkan untuk senantiasa membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kita membaca Quran, Quran itu akan memberikan banyak sekali pertolongan kepada kita. Quran bisa membersihkan hati dari kedengkian, membersihkan dari sifat iri, membersihkan kita dari sifat sombong, dari perkara-perkara yang mengotori hati. Itu bisa dibersihkan dengan cara membaca Al-Quran. Sekalipun pembaca itu tidak memahami isinya, yo sing paling apik niku maos Quran tur ngerti maknane, karena dengan tahu maknanya akan lebih merasuk dalam kita membaca. Kemudian kita lebih caranya menghayati kalau kita tahu maknanya. Ewadene, apa sih bahasa Indonesia ewadene? Tapi walaupun kita belum bisa tahu artinya, sekalipun hanya membaca, itu pun tetap memberikan manfaat.
Kata Rasul dalam keterangan yang lain, hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sungguh Al-Qur'an nanti akan menjadi penolong bagi pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran yang sering kita baca suatu waktu nanti akan menjadi penolong. Orang niku nek pas lagi genting-gentingnya sing diarep-arep pertolongan, dan saat pertolongan datang niku bungae mboten jamak-jamak. Bunga banget. Wong sak butuh pertolongan kok pikantuk pertolongan. Contoh namanya apa ya? Misal ibu nih berangkat dari sana mau ke ini kajian RMG, mikrone kalau pas hari Ahad kan banyak yang disewa wisata, atau wis nanti suwi banget mikrone di stop yang buatan mandat monggo di santer belas ya working post lakeri wis mek jam 8. Nah kok dumadaan buatan nonton senes angkot senes bis kok set mandek rutin gak pundi. Niki seneng do angkot nopo mikro lajeng tindak pundi FMG ngaji sareng kula ajeng tempeken miyos lho seneng boten kira-kira kula nyetok pun bola bali ngaso sayang tangane boten mandek-mandek lah kok wonten niku padahal namung set terus nunut niku wis senenge pol-polan niku. Jadi kadang senang itu datangnya itu tidak sesuai dengan yang kita perkirakan. Nah, Al-Quran itu nanti akan menolong kita lebih dari perumpamaan tadi. Saat kita sudah berputus asa, ya Allah ki amal saleh iki wis tak tokke kabeh kok isih koyo ngene to nasibe. Besok niku. Aku wis tak tokke kabeh kok amal saleh kuwi. Mendelke anak, yo anak sedang berjuang dengan nasibnya sendiri. Mengandalkan orang tua juga sedang memperjuangkan nasibnya sendiri. Pasangan hidup sama-sama sedang memperjuangkan diri. Maka akan datang Al-Quran yang dulu saat hidup di dunia sering sekali dibaca. Ada yang mengatakan wujudnya niku menyerupai seorang pemuda. Tapi apapun itu wallahu a'lam, tapi yang jelas Al-Quran akan datang menolong orang yang dulu semasa hidup senang membaca Al-Quran. Maka tidak ada ruginya orang yang sering membaca Al-Quran, senajan kadang diboyoki simbah lu deres terus. Emang simbah tahu maknanya gitu mamanya cucunya. Oh aku tanya PR simbah gak bisa jawab gitu. Nah gitu mah. Ya. Itu jadi golongan yang dirindukan surga pertama adalah talil Quran, golongan para pembaca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang kedua yang dirindukan surga adalah yang senang menjaga lisan. Tadi nun sewu, ketika kita siapapun mendapat cobaan musibah, kadang lisane alih ngangluh cok ucul atau ucul nama boten ucul niku ya wis dicekeli tapi tetap mlayu niku. Kadang lisan niku kaya niku ya pun ikhtiar pun donga pun lain sebagainya, karena jawaban belum datang, harapan dari doa kita belum dikabulkan, kadang-kadang ucul tadi tok perucut lah nek cara wong desane niku. Lah ibadah karo ora dene ya padha wae. Nah niki jenenge ucul keperucut. Makanya orang yang dirindu surga itu orang yang senang menjaga lisan. Asline pun arep ngucap tapi kan ya Allah ojo nanti niki dituturi lambene niku lambe meneng sabar ning kepindang. Biasane sing angel banget niku ketika kita disakiti hatinya oleh orang lain. Niki sok angel banget, niki sok mlayu dhewek mboten ucul niki. Mlayu. Nggih.
Melayu. Ketika sedang disinggung oleh orang, apalagi dengan sengaja dia punya niat untuk menyenggol kita begitu. Kadang-kadang lisan kita itu kan kemudian mengingat-ingat keburukannya, terus lisannya koyo dhewek mayer-mayer apa niku jenenge usut Melayu mboten mengucul niku nggih. Maka jaga lisan. Apalagi Nabi kan pernah menyampaikan banyak-banyaknya manusia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dua sebab. Satu karena lisan, dua karena kemaluan. Lisan ini bahaya sekali. Apalagi ada peribahasa dalam bahasa Arab. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lisan. Nek wong kok pinter len jaga lisane, anggen ngendika niku kok apik, ramah, menyejukkan hati. Sedulure kadang, koncone pirang-pirang, temannya di mana-mana. Tapi nek tiyang kok mboten saged jaga lisan, maka lisannya itu yang akan menjadikan bencana bagi diri. Berapa banyak ada pertemanan yang kemudian rusak pertemanannya hanya karena ada berapa persaudaraan kakak dan adik, persaudaraannya menjadi renggang, bahkan putus hanya gara-gara berapa banyak suami istri, kemudian rumah tangganya cekcok, bahkan berdebat, bahkan sampai berujung kepada perceraian. Itu dimulai dari tidak bisanya menjaga. Bahkan ada terjadi kasus pembunuhan, itu bisa terjadi karena tidak mampu seseorang menjaga. Itulah kenapa disebut salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya, termasuk dengan Gusti Allah. Saat dapat ujian, cobaan, musibah apapun bentuknya, lisan kita dijaga. Ampun ngantos kakean angluan, kebanyakan mengeluh, ini Allah tidak suka. Inilah golongan kedua yang dirindukan surga, yaitu orang-orang yang senang menjaga lisannya. Kemudian yang berikutnya ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar. Pas nih, rumah makan gratis. Jadi memberi makan orang yang lapar ini termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Tetapi di sini maknanya luas, tidak hanya memberi makan orang yang lapar. Lapar itu simbol butuh. Lapar berarti butuh makan. Maka memberi makan orang yang lapar, surga merindukannya. Hari ini mungkin berbeda dengan 100 tahun yang lalu, di mana mungkin 100 tahun yang lalu banyak orang lapar karena memang betul-betul tidak bisa makan, karena hasil buminya harus disetorkan kepada para penjajah sebagai upeti, sehingga mungkin di zaman itu atau mungkin hari ini beberapa tempat mungkin juga ada, memang tidak adanya makanan. Tapi hari ini makanan kan di mana-mana. Gimana mboten? Napa nggih bahasa wono sapa niki nek urusan makan iki nek wono sapa, dan mungkin di banyak tempat itu mboten bingung. Saestu. Gimana mboten? Saniki sing paling gampang nggih, mengibaratkan itu paling gampang putra putrine jenengan, wayahe jenengan, kalih jaman jenengan alih. Podo-podo status anak kecil.
Riyen niku nek wonten ndok godhog kan rebutan. Mulane diprail-prail kalih mbokne niku. Wis rasa rebutan. Ndoke mung siji, anake papat, sigar papat. Rebutan. Padahal digodhog ora ana rasane sapa. Mung digodhog. Rebutan. Ayame mung setunggal mung barang takir bapak ele-ole kan mung pupu setunggal. Amangka putrane papat, ponakane ana sing lagi melanjar loro, 6. Nah, titipane saka Mbak Yune kan titip 6 pupune setunggal rebutan. Akhire si Mbak wis antem toto piringe disuwir-suwir. Nah niku. Wonten dene kulit. Nah, protes. Hari ini pun disuguhke dimaam ya le. Nduk dimaam. Pun tak gorengke ibu, ndok ya ramung bunder ya ceplok ya dadar komplit. Ayam ya goreng, ya opor, ya warna-warna bakar dan sebagainya, ayam kecap dan lain sebagainya. Wah, ibu Esa pergi kondur foto, malah milih jajan, gitu betul. Berarti kan hadis itu perlu kemudian diperluas maknanya. Wa mut'imul ji'an, memberi makan. Konteks dulu dengan hari ini berbeda. Kalau dulu akan banyak kita temukan orang lapar, hari ini mungkin lebih banyak ditemukan orang kenyang daripada orang lapar, walaupun tetap banyak. Tetapi yang perlu kita kaji adalah di nomor 3 ini yang dirindukan surga. Wa mut'imul ji'an adalah memberikan seseorang yang sedang membutuhkan apa yang dia butuhkan hari ini. Mungkin dia hari ini kenyang, dia tidak khawatir tentang makannya, tapi dia khawatir tidak bisa menyekolahkan anaknya karena pendidikan yang semakin mahal. Lalu bagaimana kemudian kita hadir memberikan solusi orang tua yang sulit menyekolahkan anaknya karena biaya yang mahal? Atau ada mungkin orang yang karena belum mampu membeli rumah, dia harus tinggal bersama orang tuanya, dia harus menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Apakah kemudian ada yang hadir memberikan solusi terhadap itu? Atau ada orang yang mungkin ya banyak selain hanya sekedar memberi makan orang yang lapar. Artinya kita harus semakin peka terhadap apa sih kebutuhan masyarakat hari ini, apa sih kebutuhan orang-orang hari ini yang paling mereka butuhkan. Nah, saat kita hadir memberikan pertolongan kepada orang yang butuh, di situ masuk kategori 3, walaupun itu bukan dalam bentuk makanan. Hadisnya memang mengatakan wa mut'imul ji'an, memberikan makan. Bahkan mungkin kalau di perkotaan, bahkan mungkin di perumahan, di kota-kota besar, kan jarang kita mendapatkan orang yang lapar. Maka bagaimana kemudian kita mencari apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita, sedulur-dulur kita, dari mulai ponakan, sepupu, cucu dan lain sebagainya. Dia sedang membutuhkan apa? Apakah kita mampu menolongnya? Walaupun menolong itu pastinya semampu atau sesuai kapasitas kita masing-masing. Itu golongan ketiga, yaitu yang dirindukan surga adalah memberikan makan. Kemudian wasa'im fi syahril Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau seorang yang beragama Islam sudah pernah mengkaji hadis ini, masuk Ramadan kok nekat buatan poso, eman ruginya kok. Kita tidak akan marah, kan kadang-kadang marah tuh. Kok sembarangan liane poso kok malahan mangan karo laku, udah tudut ora umpetan, marah. Kalau saya mengatakan kepada diri saya justru, ya Allah, kok wong malas temen,
muga-muga nanti paringi petunjuk hidayah dari Allah. Kok wis sakmono umure kok yo ora izin sasi poso kados niku. Yo arep tekan kapan? Enggak perlu marah, Bu. Marah itu kan karena dia janjane ngelih, pengen maaf terus wong maaf. Jadi marahnya itu mergo tak marah itu kan boleh, tapi marah yang baik begitu. Gitu. Jadi Syaim fi syahri Ramadan masuk kategori 4. Ibu-ibu kembali kepada tadi terkait dengan ketika orang mendapat musibah, mendapat cobaan, kalau orang lain itu menganggapnya sebagai satu cobaan yang tidak menyenangkan, menyusahkan, justru agama Islam memberikan pedoman, sungguh beruntung orang yang sedang diuji oleh Allah. Ingat, tidak ada gading yang tidak rata, tidak ada manusia yang sempurna. Semua memiliki kekurangan masing-masing dan semua akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada yang lepas dari ujian Gusti Allah. Yang berbeda adalah waktunya. Waktunya pasti berbeda-beda, tidak mungkin bersamaan kecuali ujian teng sekolah bareng. Jadi bedanya ujian teng sekolah kali ujian kehidupan. Nek teng sekolah niku diberi pelajaran dulu, baru diuji. Iki materine pelajarane ini wis pun mudeng kabeh, ya pulang esuk ujian. Niku nek teng sekolah. Tapi dalam menjalani kehidupan itu kewaliane diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Jadi orang itu akan mendapatkan hikmah atau pelajaran setelah mendapatkan ujian. Kalau nek wong ujiane pirang-pirang niku hikmahe kakak. Kalau mampu mengambil hikmah. Ingat, kata Bu hikmah ta mriki. Oh, melas nonton Bu hikmah, kita ganti namanya nanti. Okay? Jadi setiap muslim kita harus yakin tidak akan ada satu manusia pun yang luput dari ujian yang Gusti Allah. Ini penting, sekali lagi penting. Biar apa? Biar kita tidak merasa yang paling sedih saat mendapat ujian. Niku nek pas diuji niku kan mesti merasa. Dan kita akan dihadirkan oleh setan niku pandangan kae lo seneng banget, kae. Maka akhirnya kita membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Kalau ada yang diuji ekonomi, maka setan akan menghadirkan orang-orang yang ekonominya lancar. Kalau ada orang yang diuji terkait dengan keturunan, maka orang akan hadirkan orang yang keturunannya banyak atau keturunannya baik. Kalau ada orang yang diuji dengan pasangannya, maka setan akan menghadirkan kehidupan orang yang pasangannya yang dia dambakan. Begitu seterusnya. Nah ini nek mun sewu kalau kita tidak menyadari itu, ini perangkap setan yang luar biasa. Ini perangkap setan yang luar biasa. Maka perlunya kita waspadaan. Khawatirnya anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, kalau kita tidak bekali ilmu agama yang baik, yang benar, yang dalam, kalau anak-anak, cucu-cucu pas ketibangan masalah, dia salah dalam mengambil keputusan. Pantangan pertama, tidak boleh memutuskan perkara dalam suasana diri yang diliputi amarah. Dalam agama tidak boleh. Bapak Ibu kalau sedang jengkel, jangan pernah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu bukan karena akal jernih, tapi yang sudah dikuasai hawa nafsu. Dan jangan pernah berjanji kalau sedang bahagia. Ibu dan bapak kalau lagi bahagia, dapat rezeki yang banyak, dapat nopo pokoke sing nyenengake, ampun gampang janji. Itu rumus. Kalau marah jangan mengambil keputusan, kalau sedang bahagia jangan mudah berjanji.
gitu. Karena itu satu rumus dalam itu. Khawatirnya kalau saat mudah berjanji itu kan dia berpikir wah mesti iso. Kamu besok minggu depan datang ya Wonosobo, tajak muter-muter Wonosobo gratis, sak mangkeme sak nginepe rasa dipikir gandeng dheweke bor kebrukan duit rontok. Jadi telepon saudaranya yang jauh, ayo dodolan ning Wonosobo, wis rasa mbok pikir masalah A B C D rasa mbok pikir. Jadi berjanji saat sedang bahagia itu berbahaya. Dilalang sing dijanjani lah ora iso pas lagi gini. Suatu hari tidak ada rencana datang. Nah, pas kita sedang biasa-biasa saja, bandeng wingi iki aku sibuk banget. Wis tak etung-etung dina ora ketemu ya alhamdulillah isone nabi saiki budhe ngapura teko. Ya nek arep mlaku-mlaku jare aku mlaku-mlaku sak kemenge ning Wonosobo berarti sak makame sak menepe ya wis tak turuti saiki. Ya dene kok saiki aja saiki. Nek kowe tekone pas wingi kae sasi kae ora apa nek saiki ya kok dhisik. Nah, itu kenapa kita diminta berhati-hati, jangan mudah berjanji kalau sedang bahagia. Kemudian terakhir, jangan pernah berputus asa saat kemudian Allah memberikan cobaan kepada kita, ujian kepada kita. Tadi sudah mencoba untuk berprasangka baik kepada Allah, ridho agar Allah pun ridho. Lalu kemudian kita berusaha untuk tetap sabar, mencari solusi. Maka yang terakhir, tidak boleh berputus asa. Dan ingat, kita harus yakin. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia yang bertekad untuk merubahnya. Artinya tawakal, sabar itu bukan berarti kemudian wis pokoke apa anu tak apa diam saja, tidak, tetapi tetap berusaha, berikhtiar dan yakin. Kemudian kalau kita kadang-kadang gini, pun dongo, pun ikhtiar, pun maca Quran, tetap masih datang rasa gundah gulana, resah dan gelisah, maka jangan putus mengingat Allah. Jenengan kok nyeleng-nyeleng Gusti Allah dengan carane panjenengan. Ya Allah, susah kaya ngene kok nyatane Gusti wae ket maringi urip. Niku penting apa mboten? Nek isih urip berarti masih ada kesempatan. Kan mboten? Nek pun pedhot pun tamat kan sudah putus harapan. Tidak ada harapan lagi. Maka mengingat Allah itu penting. Baik mengingat dengan cara berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita lisankan, tapi yang penting jangan hanya sekedar lisan, hati kita mengingat Allah. Ingat, alladzina yadhkurunallaha wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan hatinya menjadi tenteram. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berarti mung nih, bukan ngerti. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tadi kunci ketenangan niku selalu mengingat. Sedang senang tetap ingat, saat biasa juga tetap ingat,
saat diuji tetap ingat, baik senang bahagia sedih susah kita terus mengingat Allah, maka hati kita tenang. Tenang niku regane larang banget. Dan tenang itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Jangan pernah panjenengan bayangin nek duit akeh banget bisa membeli ketenangan. Salah besar. Salah besar. Salah besar. Bahkan Qarun yang saat itu menjadi orang paling kaya, hidupnya paling gelisah. Fir'aun yang saat itu kedudukannya paling tinggi, Fir'aun adalah manusia yang paling resah dalam hidupnya saat itu. Karena memang rumusnya Allah di Al-Quran, pemilik ketenangan adalah hati yang selalu mengingat. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita jarang mengingat Allah, maka hati itu kan semakin gelisah. Bapak Ibu kalau lihat cek anak, saudara, teman siapa yang sedang resah, gundah, gelisah, nasihat pertama, kembalilah kepada, mulai lagi mengingat, dekat lagi kepada, sebelum memberikan solusi yang lain secara teknis terkait permasalahannya, itu dulu yang dibawa. Misalnya, hati akan mulai kemudian redup lagi, akan mulai antem sing maune. Itu yaitu bagaimana kita melihat terkait, kan judul kita di sini adalah bagaimana mencari ketenangan di tengah ketidakpastian. Saat ini kita ngomong-ngomong mergo mboten mesti. Wingi badhe janjane ngerti-ngerti wis langsung disulayani. Sekarang seperti itu. 6 juta per hari wis koyo ngono seneng. Bosane iki mumete ora ono. Kok ibu-ibu tertawa lho. Aku mau kumpul gitu. Jadi dunia hari ini tuh dunia penuh ketidakpastian. Kenapa tidak pasti? Karena masih sifatnya dunia. Agar mungkin ke tengah akhirat mesti gitu. Maka di tengah ketidakpastian itu kita berusaha tetap mencari ketenangan dengan cara tadi yang kita urai dari awal sampai akhir. Wonten ibu-ibu sudah pukul 9 kurang 3 menit. Semoga tidak ada yang bertanya. Masih ada waktu, siapa yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Oh ya, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau bertanya. Ketika kita punya ilmu, terus punya ilmu, suatu ilmu, terus kita memberitahu kepada seseorang, orang itu terus bilang, udahlah itu buat kamu saja, seperti itu, bagaimana caranya? Ibu-ibu, pertanyaannya bagus sekali. Saat ibu-ibu punya ilmu, seberapapun ilmu, dapat ngaji dari RMG, siapapun yang mengisi, ibu catat. Ibu dapat ilmu baru. Suatu hari ilmu itu pas dengan kondisi sesuatu, seorang atau apa, kemudian kita beri nasihat atas ilmu itu. Jawaban orangnya, wis go jenengan bae ilmune rasa wewenan nyong, urip-uripe nyong, urip-uripe jenengan, ngoten niku ya. Gitu kan Bu, kurang lebih bagaimana sih sikap kita. Rasulullah Muhammad SAW sebelum hari ini ibu bertanya, Rasul mengalami hal itu. Jadi Rasul mengatakan kepada Allah, menyampaikan, ya Allah, aku sudah mengajak, aku sudah membujuk, merayu, tapi tidak mengikutiku, justru malah mencemooh, mengejek, dan mengusir aku. Bagaimana? Maka Allah jawab, tugasmu menyampaikan. Adapun urusan dia ikut omonganmu atau tidak, mengikuti nasihatmu atau tidak, itu adalah urusanmu. Dalam perspektif Al-Quran disebut inna hudallah, sesungguhnya petunjuk hanya milik Allah. Maka andaikan Ustaz Sukonten meriki matur ket wau tekan rampung salam terus sak rombongan pada moyo kabeh, niku mboten urusane kula.
Yang jelas kewajiban saya adalah menyampaikan. Adapun yang disampaikan itu mengikuti apa nasihat kita atau tidak, itu kita pasrahkan kepada Allah. Walaupun mohon maaf itu memang tidak mudah, Bu. Nek jelas wong liya, no problem. Saya menyampaikan ke jenengan. Dan jenengan bukan saudara saya, kita juga tidak kenal, hanya ketemu tembriki mawon, beri nasihat terus alah, sudah saya tidak apa-apa. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah orang yang dekat dengan kita, semakin dia dekat apapun statusnya, itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, tetapi kita harus menguatkan diri kita bahwa tugasnya kita balighu anni walau ayat, sampaikan kepada tentangku, tentang ayatku walau ayat, walaupun hanya sedikit. Sudah, perintahnya itu saja. Adapun dia mendapatkan petunjuk mengikuti apa tidak, sudah, kita harus menaruh itu pada Allah. Itu urusan jenengan, sing penting kula pun kados. Jadi sebelum kita memberi nasihat, kita sudah memiliki mindset seperti itu. Ya Allah, bismillah, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Doanya Nabi siapa? Musa. Pokoknya lancarkan saya dalam berbicara, hindarkan keluh lidah saya. Semoga yang mendapatkan nasihat saya itu bisa mendapatkan petunjuk, begitu kan, bisa memahaminya. Adapun tidak, lo pasrahkan jenengan ya Allah. Nah, ini kan mungkin kan berarti kita sudah ada opsi jawaban bola orang manut sudah, sehingga kita lumayan tidak sakit hati, begitu Bu, kurang lebih. Monggo Ibu, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa diulang dari awal karena saya tidak benar. Pakai mic. Begini Mas, ada saudara yang masih meminjam uang yang agak banyak. Biasanya pernah mengatakan jangan pergi saja, tapi ternyata masih. Lalu bagaimana Ustaz, saya harus menyampaikan cara-cara saya menyampaikan supaya saudara saya itu pergi dari peminjam yang agak banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, bukan ini berkaitan dari saudara memang berarti Ustaz, agar saudara yang berkeluh sudah sholat tapi untuk mendidik anak kok ternyata masih sulit. Jadi ayahnya begini bilang pada anaknya, kamu sudah sholat kok anaknya sulit-sulit begitu. Lalu bilang sama saya hanya mengatakan ya sholat itu kan wajib. Saya bilang begitu, mendidik anak juga wajib. Apakah jawaban saya itu termasuk boleh? Lalu jawaban apa lagi yang harus saya sampaikan? Ustaz, mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang utang piutang, memberi nasihat agar bayar utang atau memberi nasihat agar tidak utang lagi, begitu? Bukan nagih utang ya? Oh, bukan. Maksudnya memberi nasihat jangan banyak utang terus, begitu kan? Pertanyaannya bagaimana cara menasihati? Ya sudah Bu, ojo utang meneh. Iya kan? Salah nggak jawaban saya? Ibu berhenti berhutang. Jopri pun ya sudah. Mau yang ditanyakan bagaimana cara menasehati. Nah, intinya Bu, kadang nasihat itu bukan pada kalimatnya saja, tetapi pada momentum yang tepat. Psikologis manusia itu, hati manusia itu, dia itu tidak stabil. Ada kalanya seseorang itu keras, tapi ada seseorang itu kalanya hatinya itu lunak. Dan masing-masing orang itu kondisinya berbeda-beda. Maka nasihat yang baik itu diberikan di momentum yang tepat,
di kondisi yang tepat. Jangan saat kejadian dinasehati, itu pasti ditolak. Contoh menasehati jangan judi, kok lagi judi yang berlangsung. Nah, ada kalangan lagi berjudi, tinggalkan judi, karena judi adalah perkara setan. Allah berfirman, maka nasihat yang dilakukan seperti itu, yakini bahwa pulang dari nasihat kemungkinan besar mimisan. Sama dalam menasihati apapun, jangan pas sedang kejadian. Ngambil rampung utang, segi utang ini sok dari mana? Pas utang baik, nah, siapa yang tahu momentum tepat? Ya masing-masing berbeda. Maka saat sedang ngobrol santai dan sebagainya, contoh saja. Nanti apalagi sana sudah membuka lebih dulu. Jadi memang kadang-kadang memberi nasihat itu karena itu kan wajib ya. Memberi nasihat kan wajib. Apalagi disebutkan musuh setan itu adalah salah satu sepuruk yang paling dibenci setan adalah orang-orang yang senang meminta nasihat dan memberi nasihat. Saling loh, jangan memberi dong. Ya senang menasehati tapi senang juga dinasehati. Itu lebih mudah menasehati atau meminta menasehat? Meminta. Menasehati kabeh wong iso, Bu. Itu. Nah, maka tidak mudah, tetapi kuncinya adalah cari momentum yang tepat. Nanti dikombinasikan dengan pertanyaan pertama. Adapun nasihat kita kemudian ditolak, jawaban pertama dipakai. Kemudian yang kedua, apa mau? Wong tuane pun sholat, tapi anaknya bukan sholat itu nakal. Artinya pertanyaan itu sedang memuji wong wis sholat tapi kok tidak berefek kepada kehidupannya, kan begitu. Kuncinya kan di pertanyaan itu kan wis nglakoni sholat tetapi tidak merubah kehidupannya. Ibu, ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada pertanyaan yang jawabannya tidak secara lisan. Tidak semua pertanyaan itu harus kita jawab. Karena kalau kita harus jawab tanpa adanya ilmu yang kita ketahui, kita akan dikejar pertanyaan dari orang yang tidak suka dengan kita. Maka ada kalanya fase pertanyaan itu cukup didengarkan, lalu berusaha untuk memperbaiki. Walaupun jelas, karena korelasi pertanyaan ibu memang ada rumusnya. Saat kehidupan seseorang itu belum baik, untuk memperbaiki kehidupan itu lebih dulu perbaiki sholatnya. Tetapi ingat, perubahan itu tidak instan, boten ujug-ujug, butuh waktu lama agar proses itu bisa sesuai harapan. Jangan pernah berpikir seperti iklan obat, bermunjuk langsung sehat. Sholat yang memperbaiki keadaan niku nggih boten kaya iklan. Ora tahu sholat subuh basal bismillah, sholat subuh jamaah terus berpikir masalah selesai, ngimpi. Tetapi Allah akan merapikan bertahap. Jangan pernah tinggalkan sholat, rapikan sholat. Pelan-pelan akan Allah perbaiki alon-alon, tidak ujuk-ujuk. Itu butuh waktu. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang ditanyakan ibu nomor 2 adalah bagaimana sih sikap kita saat kita menerapkan dakwah, terutama dalam kalangan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Maka silahkan sampaikan, tapi dalam mindset kita itu tidak mudah, butuh waktu, butuh sabar. Jadi lakukan terus, jangan putus asa memberi nasihat, cari waktu tepat untuk menyampaikan nasihat, dan jangan pernah berkecil hati saat orang yang kita nasihati justru menyerang dengan kalimat yang berlawanan.
Ngoten Ibu. Semoga Ibu tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Sudah atau ada lagi? Sudah. Kalau sudah dari saya cukupkan ibu-ibu semuanya. Materi awal sampai akhir itu hanya sebagai bentuk pemahaman kita, mudah-mudahan memberi kebermanfaatan. Jika ada tutur kata yang tidak baik, tidak pas, mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan kami akhiri nasrul minallah wa fathun qarib hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.